biasanya bapak-bapak tahu kan kalau buahnya supaya subur, tanaman subur, contoh dengan bahan kimia. Nah, jadi keamanannya untuk sekarang ini kenapa kita sering sakit, karena kita sudah banyak terpapar bahan kimia gitu. Nah, dengan ekoenzim ini kalau udah jadi 3 bulan, jadi satu mili untuk 300 mili dilarutkan, atau 10 cc itu berapa? 1 sendok makan ya Ibu, dengan 3 liter air. Jadi kalau kita mau masak, biasanya ada kawan-kawan habis dari bajak sayur-sayur buah itu direndamkan dulu 1 jam, habis itu dibilas dengan air mengalir. Kadang-kadang langsung bisa dimasak, kadang-kadang ditaruh di kulkas untuk stok gitu. Nah, itu untuk dari segi kesehatan gitu kan. Kalau untuk rumah bisa sebagai pengepel, mengaktifkan mikroba, ibaratnya kita aktifkan. Bagaimana mengaktifkannya? Kita kasih sumber makanan dia dari limbah ini, terus sumber energinya dari molasses. Bapak-bapak tahu molasses ya? Tahu lah ya. Molasses sebenarnya sumber gula bisa molasses, bisa gula merah, tapi ini lebih ekonomis, lebih murah. Kemudian lebih wangi hasilnya. Nah, nanti pada saat pembuatan kita yang molassesnya satu bagian molasses, 3 bagian limbah, 10 bagian air. Jadi menjelang beberapa hari kita mungkin akan buka sedikit aja biar keluar gasnya. Jadi setelah 3 bulan, setelah habis gasnya, biasanya udah habis gasnya, nggak boleh buka lagi, biarkan begitu lama di keluar. Karena nanti pada waktu saat kita fermentasi ini bisa gulung ya Pak. Iya. Itu seharusnya makanya selang itu fungsinya itu mengeluarkan gas. Ini bisa meledak loh ini. Kalau itu ditutup nggak dikasih selang, itu selama 3 bulan nggak pernah dibuka, bisa meletus ini. Hati-hati buatnya. Ini bisa meletus. Kalau nggak dipasang selang, cuma ibu drap aja, ibu diamnya 3 bulan ditaruh pula di kamar, meledak dia. Besar tabur kemana-mana. Ada udah kejadian gitu. Jadi dia ikut, nggak dia perhatikan, dia taruh di jerigen, dia tutup kencang-kencang. Udah dia letakkan, dia tunggu 3 bulan. Nggak dia lihat meledos. Dia taruh di gudang, meledos. Nah, itu untuk menghindari itulah makanya dipasang selang. Nah, dia ini prosesnya kan nggak boleh ada oksigennya. Makanya selangnya itu nggak boleh ya tergantung, dimasukkan ke dalam air supaya oksigen nggak masuk ke dalam. Kalau masuk oksigen ke dalam, nanti bisa jamuran, bisa apa yang berkembang di situ. Ibunya tidak berkembang. Nah, setelah 3 bulan baru bisa. Kalau kita menggunakan ini, terus air pun harus rajin dikendorin supaya ini kan untuk kembali. Terus kita kembali. Itu cara ini. Prosesnya 3 Bu Erika, Bu. Bu Erika, iya, saya baru bergabung juga. Dia kan sama teman-teman kayak makanya kalau banyak dia kasih kurang. Oh iya, Bu Erika ya, kan berarti kan ada channel tuh lewat Bapak PR gitu kan. Jangan terbuka. Tapi kalau yang mau jangan sampah sampah. Atau kita anggap 3 kilo, molassesnya 1 bagian 1 kilo, nanti dikasih air sumur 10 liter. Kalau udah jadi enzim, nanti ibu taruh wadahnya dengan ini, tapi nunggu 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan boleh. Setelah itu dipindahin ke botol-botol yang kecil itu. Nah, 1/6 bagiannya dikosongkan, baru dikasih mau murni tadi ditutup. Jangan diintip-intip, dia suka ngintip nih memang ibu-ibu gitu. Penasaran dia itu apa gitu kan. Nah, dibiarkan sebulan ibu-ibu. Setelah sebulan nanti ibu ambil 1 cc, ibu larutkan dengan air 50 cc atau 100 cc, tergantung pengen wangi berat yang mana buat tajamnya. Udah ibu pakai gitu. Daripada ibu pakai jeruk purut kan,
ya dikumpul yang dibikin hari ini. Habis itu langsung misalnya airnya 10, gulanya 1 kilo, sampahnya 3 kilo, tapi baru berisi 1 kilo. Ya nggak apa-apa, diaduk. Besoknya tambah lagi 1 kilo, besok lagi tambah 1 kilo sampai 3 kilo. Setelah itu jangan diotak-atik lagi, paling tinggal hilangin gas. Nah, setelah beberapa hari udah habis gasnya, nggak boleh diaduk. Tunggu 3 bulan makin lama. Habis itu siap ibu bikin parfum tadi. Harapannya nanti bisa diaplikasikan di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Ya memang prosesnya lama, tapi penggunaannya juga habisnya lama. Bandingnya 1:300 mili. Jadi itu waktu yang lama untuk menghabiskan juga. Jadi sebanding dengan waktu proses pembuatannya. Pengadukan waktu pertama tadi, iya. Hari kedua boleh juga diaduk pelan. Nanti kalau kita aduk terus dikasih mana? Kan saya bilang tadi ada yang kuman, tadi ada apa? Beberapa penyebab penyakit. Yang lebih amannya itu kalau bapak bikin dengan jumlah banyak. Kalau yang jumlah kayak gini kan, kalau anak kembung tinggal kita keluarin, nggak usah sampai keluar, dilonggarin aja, ikat lagi. Nah, tapi kalau kita dalam bentuk riget, Iya. jumlah besar, itulah dipasang itu tadi fungsinya selang kecil, itu supaya dia nggak Buka kembung, tutup, buka tutup buka gitu. tutup. Dan itu selangnya kenapa nggak ditaruh gini? Kalau taruh gini kan masuk udara, makanya dibasokkan ke dalam air, direndam air itu selangnya. Jadi gasnya keluar, tapi udara nggak dia terhambat karena air itu. Nah itu menghindari. Ada pernah kejadian buat gini, nggak dia pasang selang, dia tutup keras, meledak beneran. Neken kan dia gasnya, dan tutupnya itu Bapak Ibu, cara ini kita lanjutin ya Pak, yaitu pembuatan konsentrat dalam bentuk pelet ya Pak. Jadi kegunaan konsentrat ini kan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak yang tidak dipenuhi oleh hijauan yang diberikan oleh. Nah, karena hijauan yang harus kita berikan ke ternak itu kan sekitar 10% itu untuk hijauan. Jadi kira-kira kalau ternak 250 kilo, kita harus ngasih 1 ekor itu per hari 25 kilo. Jadi kalau dalam bentuk konsentrat, kita bisa memberikan ternak itu membutuhkan bahan kering hanya sekitar 3%. Jadi 3% dari 20 kilo itu sekitar 7 kilo setengah. Itulah yang dibutuhkan oleh ternak. Dan hijauan yang kita berikan ke ternak itu pun nutrisinya belum tentu tercukupi untuk produksinya, bisa saja hanya untuk kehidupan pokoknya saja. Jadi itulah pemberian hijauan lebih baik diimbangi dengan pemberian konsentrat juga, agar pertambahan bobot badan dari sapinya itu lebih campurannya dari bahan yang paling sedikit. Bahan yang paling sedikit itu premix sekitar 2%, yaitu 0,6 kilo. Ini kami buat dalam bentuk 30 kilo pelet. Jadi 2%-nya itu 0,6 kilo atau 6 on. Inilah dia Pak ultra mineralnya. Baru dicampur tapioka, tepung tapioka. Baru kita tambahin. Oh boleh Pak, boleh. Tempat ini baru mulai. Iya. Baru dicampur yang besar-besar. Kalau udah rata langsung dicampur ke airnya. Ini onggok atau apa Tunggu sih? dulu nanti sebentar ya. Pak Kepala Dinas mau kemana? Halo Pak. Pak, ini kita kan lagi ada kegiatan penyuluhan mahasiswa usul sama dosennya. Katanya harus jalannya, kalau nggak kerja harus siap Ada kegiatan gitu, ada kegiatan penyuluhan gitu kan peternakan. tambah lebar. Sama dosen peternakan ya Pak. Pak Adi juga kemarin, jadi saya suruh hubungin Bapak juga suruh kemari. Onggok
Oh, ada. Makanya 38 hari. 38 hari titik-titik nambah. Oh, habis lagi. Jadi diaduk sampai merata ya, semua bahan tercampur. Memang semua. Memang semua ukurannya? Iya, Bu. Nah, semua di situ. Nah, semua di situ. Ini baru diratakan di sana. Nah, tuang semua. Nah, tambah lagi nih, tambah lagi yang ini. Nah. Nah. Tambah. Jangan kayak tekan dulu. Molasisnya kejakin air. Molasisnya kejakin air. Manis ya. Nah, taruh di atas itu. Masukin ke atas itu, untuk dicampur. Nah, nah, campur dari bawah sini, dari samping sini. Nah, masuk ada. Tuang aja, itu mau pakai alat nggak apa-apa. Terus dari bawah, dari jangan terus ke atas. Dari bawah sini. Nah, gitu. Nah. Oh, sorry.